Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para apip dimanapun berada. Di video kita kali ini kita tampilkan terkait adanya beberapa kebingungan para peserta tender dalam mengikuti tender baik di provinsi, di kabupaten kota, bahkan di kementerian. Mereka melihat adanya suasana atau kesan persyaratan yang dibuat oleh PPK dan dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan oleh para pokja pemilihan. Kesannya ini ada kesan diskriminasi dan mengarah kepada penyedia tertentu. Dalam hal ini di lapangan biasa disebut kuncian-kuncian. Jadi persyaratan ini dianggap sebagai kuncian-kuncian. Dibocorkan dulu apa saja persyaratan ke penyedia tertentu. Setelah dibocorkan, baru penyedia tertentu melengkapi persyaratan tersebut. Setelah dilengkapi dan lengkap semua, maka ditenderkanlah oleh pokja pemilihan. Di tender itu datang pokja, dibuat juga waktunya seminimal mungkin. Di sana mungkin 5 hari kerja, dibuatlah pengumumannya pada hari Kamis atau Jumat, Kamis ya, unwijing di hari Senin, dan batas pemasukan di hari Rabu. Jadi waktunya itu sangat singkat. Dengan alasan yang dibuat oleh pokja, alasannya perlu pekerjaan ini segera dilaksanakan karena para pengguna sudah butuh pekerjaan ini. Padahal nanti sewaktu evaluasi ini diundur-undur sampai juga waktunya molor beberapa minggu. Inilah yang ditangkap oleh para penyedia. Ada suasana di sana. Para pokja barangkali dianggap. Untuk itu kita bahas di sini, apa betul seperti itu tuduhan-tuduhan dari para peserta tender tersebut, sehingga ada kesamaan pemahaman antara peserta dengan pokja maupun PPK. Hal-hal yang dianggap sering menambah-nambah persyaratan dan persyaratan diskriminasi itu adalah terkait pertama adanya sebutan tidak akan memberikan uang muka. Pertanyaannya, apakah tidak memberikan uang muka ini dianggap sebagai persyaratan diskriminasi atau dianggap ini sama dengan kuncian? Karena kita tahu peserta besar ini boleh saja telah memiliki permodalan. Tetapi kalau usaha kecil barangkali banyak yang tidak memiliki uang cash tapi punya modal. Misalnya dia punya peralatan, punya tenaga teknik, punya kantor, punya kemampuan, tetapi modalnya masih terbatas. Itu usaha kecil umumnya seperti itu. Jangankan modalnya terbatas, usaha kecil, apalagi kontraktor-kontraktor kecil, ya kantornya saja masih menggunakan rumah tinggal. Jangankan sampai mempunyai gedung, kantor saja pakai rumah tinggal atau sewa rumah tinggal orang lain. Inilah salah satu karakteristik daripada usaha kecil. Jadi dengan tidak memberi uang muka ini, pertanyaannya apakah itu masuk kategori persyaratan diskriminasi atau persyaratan kuncian. Selanjutnya ada juga beberapa OPD atau beberapa LPC atau beberapa pokja di daerah-daerah tertentu meminta uang peserta ini tersedia di bank. Artinya ada uang di bank minimal 30% dari HPS. Kalau HPS-nya 15
miliar, kita tahu untuk usaha kecil saat ini batas atas atau batas maksimal HPS adalah 15 miliar. Nah, kalau 15 miliar dikali 30%, dia harus mempunyai saldo di bank itu sebesar 5 miliar. Nah, ini permintaan. Atau kalau kecil misalnya sekitar 1 miliar saja HPS, maka saldo peserta ini di bank ini, saldo cash harus sebesar 300 juta. Pertanyaannya, adakah usaha kecil yang memiliki saldo di bank 300 juta? Ada. Tapi umumnya bukan usaha kecil yang original. Banyak pemborong-pemborong yang mempunyai usaha kecil tetapi anak perusahaan dari usaha besar. Hanya itu yang mempunyai saldo 300 juta di bank, apalagi sampai berbulan-bulan. Jadi ini sebuah pertanyaan juga, apakah dengan meminta saldo kas di bank 30% atau tidak sampai 30%, 10% saja dari 1 miliar itu sudah 100 juta. Nah, jadi hanya usaha kecil, anak perusahaan besar yang mempunyai saldo ini. Jadi pertanyaannya, apakah betul dugaan peserta bahwa ini sudah dikuasai perusahaan-perusahaan besar dengan mendompleng perusahaan kecil untuk bisa memasukkan? Caranya apa? Caranya pemilik modal besar itu kuat di permodalan, maka kuncilah dengan cara suruh usaha kecil itu ada saldonya di bank 100 miliar untuk HPS 100 juta untuk HPS 1 miliar. Nah, ini yang diduga oleh para peserta. Maka di sini kita bincang-bincang. Perbincangan kita, betulkah ini sebuah upaya untuk menghalangi usaha kecil yang original dengan memasukkan usaha kecil yang menjadi anak perusahaan dari perusahaan besar. Selain daripada penambahan permodalan yang harus tersedia di rekening bank, ada juga dianggap persyaratan yang diskriminasi, yakni untuk pekerjaan konstruksi harus ada dukungan dari pemilik material. Misalnya material rangka baja, ini butuh surat dukungan beserta segala macam sertifikatnya, menjadi persyaratan dalam penawaran. Selain daripada rangka baja, ada juga untuk pipa, untuk irigasi harus ada surat dukungan beserta sertifikat-sertifikat dari pabrikan dan distributor. Begitu juga terkait aspal, harus mendapat dukungan dari pemilik AMP. Dan kita tahu AMP yang dekat ke lokasi pekerjaan itu di kabupaten kota sangat terbatas. Dan apabila ditambah persyaratan harus mendapat dukungan, maka ini sama dengan memberatkan bagi penyedia, dan peserta merasa ini juga sebuah kuncian agar bisa disetel. Nanti sewaktu evaluasi yang memasukkan penawaran jauh domisilinya dari lokasi pekerjaan, maka dianggap aspal hot mix tersebut terlalu jauh dan tidak terjaga mutunya sewaktu dimobilisasi dari lokasi AMP ke lokasi pekerjaan. Nah, inilah dianggap sebagai penambahan persyaratan-persyaratan dan mencegah usaha kecil untuk ikut mengikuti tender tersebut. Jadi dengan beberapa catatan tadi, apalagi harus ada dukungan dari pemilik material, maka ini memberatkan. Dan pertanyaannya, apakah memang betul-betul itu persyaratan diskriminasi? Untuk itu kepada
Bapak Ibu, di sini kita membaca dan berkaca kepada regulasi yang baru diterbitkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang jasa yang telah mengeluarkan Perlem nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha PBJ. Di sana kita melihat ketentuan apa saja yang perlu dilakukan oleh kementerian, provinsi, kabupaten, kota dalam rangka pembinaan pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa. Pada peraturan lembaga LKPP nomor 4 tahun 2021 disebutkan bahwa bentuk pembinaan itu yang pertama pemberian peningkatan kapasitas pelaku usaha. Yang kedua, pemberian dukungan. Ketiga, penilaian kinerja penyedia barang jasa. Dan yang keempat, pengenaan sanksi. Mari kita lihat dalam rangka pemberian peningkatan kapasitas pelaku usaha, apa yang perlu dilakukan oleh provinsi, kabupaten, kota atau kementerian. Di sana disebutkan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha. Pelaku usaha ini maksudnya ini pasti pemborong. Yang pertama itu adalah harus ada sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan oleh para pemerintah daerah di kabupaten, kota ataupun provinsi. Baru harus ada pendampingan untuk meningkatkan kualitas barang jasa yang dihasilkan. Jadi kalau pekerjaan konstruksi ada pendampingan bagaimana supaya kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu sesuai dengan SNI. Baru bentuk peningkatan kapasitas lain. Jadi tidak terbatas kepada sosialisasi dan pendampingan. Peningkatan kapasitas lain juga perlu dilakukan. Yang perlu inovasi dari pemerintah daerah. Yang kedua tadi ada dalam bentuk pemberian dukungan. Pemberian dukungan untuk pembinaan itu yang pertama adalah pemberian informasi peluang usaha. Jadi kalau ada peluang-peluang usaha segera diinformasikan oleh para pemerintah daerah. Kalau di provinsi di wilayah provinsi, kalau di kabupaten kota, maka pelaku usaha konstruksi di kabupaten kota itu diberi informasi tentang ada peluang usaha seperti itu, bukan ditutup-tutupi. Baru terkait dukungan ke pelaku usaha, yang ketiga adalah penyelenggaraan sistem informasi pengadaan barang jasa dan sistem pendukungnya. Yang ke-C adalah peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan, inovasi dan teknologi. Dan kita lihat kalau misalnya tidak diberi uang muka, maka ini sama dengan tidak mengikuti amanah pembinaan ini. Sumber pembiayaan, jangankan uang muka, akses sumber pembiayaan kemana saja pun harus diterobos oleh para pemerintah daerah. Jadi kalau ada mengatakan tak dikasih uang muka, ini sama dengan persyaratan diskriminasi dan sama dengan tidak mendukung peraturan lembaga LKPP nomor 4 tahun 2021. Karena di sana disebutkan para pemerintah daerah, kementerian itu harus membuka akses sumber pembiayaan, termasuk uang muka jangan ditahan-tahan, berikanlah kepada para pelaku usaha. Dan juga disebutkan dukungan lainnya yang diperlukan. Jadi dalam rangka mendukung pelaku usaha, terutama di daerah tersebut, maka harus ada dukungan, meningkatkan kapasitas, dan berikan dukungan ke pelaku usaha secara nasional, terutama di daerah tersebut. Itulah kita kira kalau ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan, surat dukungan
kepada peserta tender terkait material, apalagi pekerjaan konstruksi harus surat dukungan material. Dan kita tahu ditenderkan pekerjaan itu karena bahan materialnya terbuka luas, bebas di pasaran. Jadi Pokja pemilihan PPK harus sudah memastikan bahwa di pasar material itu sudah tersedia materialnya. Kalau materialnya tidak tersedia, maka harus dilakukan pengadaan lain supaya material tersedia di lapangan. Kita bisa melihat contoh tender-tender yang dilakukan PLN. Kalau materialnya tidak tersedia, maka yang ditenderkan itu bukan material, tidak termasuk material. Misalnya untuk pekerjaan tower, maka material-material tower itu langsung berbeda pengadaannya dilakukan oleh PLN. Dan kita melihat PLN itu untuk tiang-tiang tower dia sediakan sendiri, tidak disatukan dengan pemasangan pondasi. Jadi kalau tidak tersedia di pasar, contoh lagi kalau aspal, kalau memang tidak tersedia aspal hot mix di wilayah tersebut, maka pisahkan dengan pekerjaan konstruksi, biarkan aspal pekerjaan lain, biar penyedia lain yang ngerjakan, jangan digabungkan. Menggabungkan inilah ada nuansa di sana, pekerjaan tersebut menjurus ke penyedia tertentu. Begitu juga harus dukungan untuk rangka baja seperti itu. Kalau bersatu penyedia kecil dengan pengadaan rangka baja, maka ini sama dengan menggiring ke penyedia tertentu. Begitu juga harus pipa, surat dukungan pipa. Kita tahu surat-surat dukungan pipa itu kalau suratnya susah didapat, tetapi barangnya yang diharapkan itu pasti dapat. Maka seharusnya PPK dan Pokja cukup memberikan persyaratan setiap peralatan yang bukan peralatan, material yang diminta akan diuji materialnya ini, nanti diminta surat-suratnya sewaktu material itu dibutuhkan atau pada saat sebelum penandatangan kontrak. Jangan sewaktu tender dikompetisikan persyaratan-persyaratan tersebut, karena kalau dikompetisikan dukungan material ini pasti menghalangi penyedia-penyedia kecil. Demikian penjelasan terkait kepada banyaknya pertambahan persyaratan tersebut dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku. Maka ke depan Pokja, PPK, PPTK, PA dan KPA harus patuh kepada peraturan lembaga LKPP nomor 4 tahun 2021. Berikut ini kami tampilkan cuplikan peraturan lembaga LKPP nomor 4 tahun 2021. Di sana Bapak Ibu bisa melihat secara lengkap bagaimana substansi dari peraturan tersebut. Silakan menyaksikan.
Demikian tadi kami sampaikan narasi tentang penambahan persyaratan dihubungkan dengan peraturan lembaga LKP nomor 4 tahun 2021. Terima kasih, salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.